selamat datang di video pembelajaran by Sinta. Di video kali ini, masih seputar materi ekonomi akuntansi, kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian. Jadi, yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian adalah suatu jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang pada akhirnya akan mencerminkan saldo pada jumlah yang sesungguhnya. Adapun fungsi daripada jurnal penyesuaian, yang pertama, untuk menghitung perkiraan pendapatan dan beban selama periode tertentu. Yang kedua, di akhir periode dapat menampilkan akun real, yaitu akun harta, kewajiban, dan modal, serta akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban yang dapat diakui karena menunjukkan keadaan yang terjadi dalam satu periode. Dan yang terakhir adalah menetapkan saldo pencatatan akun pada buku besar di akhir periode dan dapat menunjukkan perkiraan dari akun real, terlebih pada akun harta dan akun kewajiban. Berikut ini adalah akun-akun yang memerlukan adanya jurnal penyesuaian pada akhir periode. Yang pertama yaitu akun perlengkapan. Nah, akun perlengkapan ini tentunya diperlukan penyesuaian karena adanya pemakaian. Kemudian adanya akun beban dibayar di muka. Akun ini juga diperlukan penyesuaian karena adanya waktu yang telah dijalani atau jatuh tempo. Ada juga akun aktiva tetap. Aktiva tetap itu seperti peralatan, gedung, kendaraan, tentunya perlu disesuaikan karena adanya penyusutan aktiva tetap. Kemudian ada akun pendapatan, yaitu diperlukan penyesuaian karena ada pendapatan yang belum diperhitungkan atau penerimaan yang masih belum menjadi pendapatan. Kemudian ada akun beban yang diperlukan disesuaikan karena adanya beban yang belum diperhitungkan atau adanya pembayaran yang belum menjadi suatu beban. Dan yang terakhir adalah akun pendapatan diterima di muka. Di sini diperlukan penyesuaian karena adanya berjalannya waktu atau diserahkannya prestasi pada pelanggan. Nah, untuk mempermudah kalian dalam memahami jurnal penyesuaian, silahkan diperhatikan untuk tabel dalam jurnal penyesuaian. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 macam penyesuaian yang harus kalian perhatikan. Sebelumnya kan tadi sudah kita bahas ya, kenapa sih dilakukan penyesuaian di setiap akun-akun. Nah, ini adalah pencatatan atau cara mencatat ketika kita menghadapi suatu soal-soal atau transaksi yang menunjukkan adanya penyesuaian. Contohnya, ini yang pertama yaitu di akun perlengkapan. Cara penulisannya nanti ada beban perlengkapan di debit, kemudian ada perlengkapan di kredit. Berikut juga nanti untuk akun piutang, akun beban yang masih harus dibayar, kemudian ada kerugian piutang atau piutang yang tidak tertagih, dan adanya akun penyusutan aktiva tetap. Ini semua untuk penulisannya silahkan melihat atau memperhatikan di tabel ini ya. Khususnya untuk ini nomor 4 dan nomor 5, di sini untuk yang nomor 4, yaitu pendapatan diterima di muka. Di mana pendapatan diterima di muka ini dapat dilakukan penyesuaian itu dengan menggunakan dua metode, yaitu metode utang dan metode pendapatan. Penulisannya juga berbeda ya. Untuk metode utang, ini ada akun diterima di muka, kemudian pendapatan akun. Nah, ketika yang dicari adalah dengan metode pendapatan, maka penulisannya tinggal dibalik saja. Jadi hafalkan salah satu saja. Begitu juga untuk
yang nomor 5, yaitu akun beban dibayar di muka. Di sini untuk beban dibayar di muka itu dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode harta dan metode beban. Nah, untuk ini hafalkan salah satu saja karena penulisannya itu untuk akun harta dan akun bebannya tinggal dibalik saja. Jadi kalau kalian menghafalkan akun harta, maka nanti ketika ada suatu soal yang harus mencari beban dibayar di muka dengan metode beban, kalian penulisannya tinggal membalik dari akun harta aja. Jadi hafalkan aja salah satu untuk penulisannya. Itu salah satu tips mempermudah kalian dalam menghafal atau memahami bagaimana pencatatan atau penulisan pada jurnal penyesuaian. Oke, kita masuk ke soal ya. Nah, di sini di sebelah kiri adalah soal mengenai jurnal penyesuaian dari A sampai G, yang mana ini untuk mempermudah saya bikinkan suatu kolom. Di kolom jurnal penyesuaian, simpel ya. Tanggal tinggal diisi tanggal, keterangan nanti diisi akun sesuai dengan akun dalam transaksi di soal, dan nanti dituliskan juga di kolom debit dan kredit. Ingat ya, debit dan kredit harus balance, harus sama. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, di sini ditanyakan, soalnya itu perkirakan perlengkapan kantor menunjukkan saldonya itu 750.000 dan jumlah yang telah terpakai itu sebesar 500.000. Tadi sudah dijelaskan di awal ya, bahwa untuk perlengkapan itu yang ditulis atau yang dicari adalah yang telah terpakai atau telah digunakan. Nah, di sini sudah diketahui di soal ya. Dari jumlah tersebut yang telah terpakai adalah 500.000. Jadi untuk penulisannya, jangan lupa cek tabel ya. Untuk penulisannya tinggal tulis beban perlengkapan 500.000, perlengkapan kantor 500.000. Itu untuk yang soal perlengkapan atau pemakaian perlengkapan. Ingat ya, yang ditulis adalah yang telah terpakai. Kalau misalnya diketahui sisanya, misalnya dari jumlah tersebut sisanya adalah 500.000, maka yang terpakai adalah 750.000 dikurangi 500.000, yaitu 250.000. Jadi intinya di jurnal untuk yang pemakaian perlengkapan itu adalah dicari yang sudah terpakai. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua, yaitu bunga yang masih harus diterima atas basal tagih sebesar 100.000. Ingat, kalian cek ya, cek di tabel, penulisannya adalah piutang bunga di debit, pendapatan bunga di kredit. Jawabannya debit kreditnya isinya tetap 100.000. Jadi tinggal langsung menulis saja. Kemudian kita masuk ke soal yang C ya. Rekening listrik dan air bulan Desember 2005 yang belum dibayar sebesar 75.000. Penulisannya cek tabel sekali lagi, beban listrik dan air, kemudian bawahnya utang listrik dan air. Semuanya sama-sama 75.000 rupiah. Jadi ingat ya, penulisan di tabel itu harus dipahami atau mungkin dihafalkan. Oke, kita masuk di soal yang D, yaitu sewa diterima di muka dalam neraca saldo menunjukkan kredit sebesar Rp1.200.000. Sewa tersebut adalah untuk masa 1 Mei 2005 sampai dengan 1 Mei 2006. Nah, untuk pengerjaannya, tadi masih ingat ya, untuk pengerjaannya, metode sewa diterima di muka ini ada dua metode, yaitu metode utang dan metode pendapatan. Karena ini adalah sewa diterima di muka, itu menunjukkan utang. Jadi kita menggunakan metode utang. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya jelaskan terlebih dahulu. 1 tahun itu sama dengan ada 12 bulan. Kemudian di sini dari Mei ya.
Mei ke periode pada akuntansi itu berakhir itu pasti di 31 Desember. Nah, dari Mei ke 31 Desember itu ada 8 bulan. Nah, maka cara pengerjaannya adalah 12 bulan 8 bulan dibagi dengan 12 bulan dikali 1.200.000, maka sama dengan hasilnya adalah 800.000 rupiah. Nah, ini adalah cara untuk mencari sewa diterima di muka dalam atau dengan menggunakan metode utang. Kalau misalnya di sini ketahui pendapatan, maka kita bisa menggunakan metode pendapatan. Tapi karena yang diketahui adalah sewa diterima di muka, maka kita menggunakan metode utang. Karena sewa diterima di muka adalah metode utang. Nah, kalau metode utang di sini pengerjaannya itu adalah bulan yang sudah menjadi utang. Jadi dari Mei sampai dengan 31 Desember. Sedangkan sisanya nanti adalah metode pendapatan. Berarti dari Januari sampai April itu adalah metode pendapatan. Itu ya untuk mencari yang metode yang sewa diterima di muka khususnya dengan menggunakan metode utang. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini dikatakan bahwa asuransi dibayar di muka sebelum jurnal penyesuaian itu sebesar Rp900.000. Nah, pada akhir tahun 2006 ternyata yang telah menjadi beban sebesar Rp600.000. Ini juga sudah diketahui ya, pada akhir tahun 2006 ternyata yang telah menjadi beban adalah 600.000. Berarti tinggal ditulis aja, beban asuransi dibayar di muka Rp600.000. Nah, kalau kita lihat lagi ya, untuk penulisannya kita cek lagi nih di tabel. Beban dibayar di muka sebagai metode harta. Beban dulu baru akun dibayar di muka. Ya kan, untuk penulisannya. Jadi, berarti ini menggunakan metode harta, karena asuransi dibayar di muka itu termasuk harta. Itu. Jadi, dia menggunakan metode harta. Maka sisanya 300.000 itu masuknya ke metode beban. Nah, kemudian yang F, piutang dagang dalam neraca saldo per 31 Desember 2005 menunjukkan jumlah sebesar 10 juta. Ditaksir mungkin yang tidak tertagih sebesar 100.000. Cek tabel lagi ya, untuk penulisannya adalah beban kerugian piutang dagang di debit dan cadangan kerugian piutang dagang di kredit dengan nominalnya adalah Rp100.000. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, yang G, gedung dengan harga perolehan sebesar 50 juta disusutkan setiap tahun sebesar 5% dari harga perolehan. Untuk mencari penyusutannya adalah dengan cara 5% dikali dengan 50 juta rupiah. Didapat Rp2.500.000. Sehingga untuk penulisannya, untuk mempermudah, cek tabel lagi ya, beban penyusutan gedung dan akumulasi penyusutan gedung dengan nilai nominal debit kredit Rp2.500.000. Oke, demikian penjelasan singkat mengenai jurnal penyesuaian dan latihan singkatnya. Jangan lupa untuk tetap like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.